Ya, tadi menarik kalau dokter bilang harus ada beberapa diagnosa lebih lanjut juga untuk menentukan sebenarnya gangguan tidur yang seperti apa. Nah, ini menjadi permasalahan banyak orang. Kita sudah membuka line telepon, tadi sudah ada Dana. Selamat siang, Dana, dari Jakarta ya. Dana? Halo Dana. Ada masih terhubung dengan kami di Sapa Indonesia Siang? Dana? Dana? Oke, nampaknya terputus. Kita ada selanjutnya dari Bandung. Ada Adi dari Bandung, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adi. Ada Dr. Andreas di sini. Andreas. Yep. Ya, silakan Kang Adi. Ya begini, sebetulnya saya tidur enak-enak aja, tapi teman saya terganggu, katanya kalau tidur ngorok, tapi saya merasa nikmat aja, tidurnya nyenyak, itu berasa. Oke, Pak Adi, jadi gangguan pasangannya mengorok Ya. begitu ya? Iya, tapi saya tanya, Dokter Andreas, di mana prakteknya? Saya boleh tanya, boleh tahu nggak di mana prakteknya, di rumah sakit mana? Oh iya, oke, baik. Itu bisa nggak? Baik, kalau mau berobat kemana? Terima kasih. Karena ini alat di depan kita juga memang salah satunya untuk tadi mengurangi ngorok dan susah tidur tadi ya? Jadi masalah mendengkur, sekali lagi saya harus periksa dulu apakah seseorang ini menderita sleep apnea atau tidak, seberapa parahnya, karena nanti akan menentukan perawatannya. Kemungkinan perawatan dari sleep apnea cuma ada 3 kemungkinan. Pertama adalah dental appliances, jadi tim kami ada dokter gigi yang membuatkan alat dipakai di mulut gitu ya, digunakan pada saat tidur. Ya, kedua ada tim dari sejawat THT juga di mana perlu melakukan beberapa tindakan pembedahan, biasanya pada langit-langit mulut, pangkal lidah, mungkin pada rongga hidung, ya, atau ya menggunakan alat seperti ini yang namanya continuous positive airway pressure, di mana dengan alat ini fungsinya meniupkan tekanan untuk mengganjal saluran supaya tetap membuka. Oke, alat ini yang dimaksud oleh dokter ya? Ini alatnya yang tadi dibilang bisa. Jadi alatnya. Boleh mungkin ditunjuk. Alatnya, prinsip kerja, cara kerjanya seperti apa? Jadi cara kerjanya, jadi sebenarnya yang penting adalah mesinnya, di mana mesinnya ini meniupkan udara bertekanan ya untuk mengganjal saluran nafas di dalam supaya nggak menutup. Jadi biar tetap terbuka seperti itu. Nah, ini langsung ke sini ya alatnya. Cuma yang mana perawatannya, apakah penggunaan alat, dental appliances atau pembedahan ya kita harus periksa dulu. Harus dicek dulu. Nah, gitu ya? pemeriksaannya adalah pemeriksaan tidur. Ya, itu sebabnya gini. Kalau dokter lain pemeriksaannya kan saat terjaga pakai stetoskop, pakai apa. Kalau saya saat tidur. Jadi Anda punya ruang. Nah, jadi pasien saya akan minta tidur 1 malam di laboratorium tidur, kita rekam gelombang otaknya, fungsi-fungsi nafasnya, fungsi jantungnya, untuk melihat ya fungsi-fungsi tubuh pada saat tidur. Nah, setelah itu baru kita tahu harus perawatan yang mana, ya kan, pakai alat juga tekanannya berapa, cara settingnya bagaimana. Oke, ini sudah ada selanjutnya juga yang bergabung bersama kami, sudah ada Pak Dani di Bekasi. Selamat siang. Halo, Mas. Ya, silakan. Mas, saya mau nanya nih Pak Dokter. Di luar tema sih, cuman ini masalah pola tidur aja. Nah, ini kan berkaitan dengan pekerjaan saya itu, pola tidur saya itu begitu terbalik. Biasanya kita tidur malam, nah saya di waktu malam itu bekerja. Nah, sedangkan tidurnya itu di pagi hari sampai siang sampai sore, itu gimana ya untuk kesehatan? Apakah sama saja atau gimana? Oke, perbedaan siklus tidur ini, mungkin waktu tidur ya tepatnya. Ya, jadi dengan waktu tidur yang terbalik gitu ya, sepanjang dijaga teratur tidak ada masalah. Konsisten jadinya. Konsisten dan cukup tentu saja. Ya, nah tips-tips lain adalah begini, sewaktu pulang kan terang nih udah, supaya mudah tidur sebaiknya gunakan kacamata gelap ya. Kalau memang mengantuk jangan berkendara, lebih baik menggunakan kendaraan umum, ini sangat penting karena mengendara dalam kondisi ngantuk lebih bahaya, saya harus mengingatkan. Nah kemudian di rumah ya jangan langsung bersihkan badan, langsung mau tidur, jangan. Tetap ambil waktu setengah jam untuk relaxing, santai-santai dulu ya. Jaga suasana tetap gelap, sunyi, ya, tenang. Kemudian setelah rileks, baru naik tempat tidur, baru tidur. Tidur dalam suasana gelap. Ya, bukan gelap gulita, tapi gelap. Jadi tidur yang berkualitas ya? Ya, supaya dapat berkualitas dan harus cukup. Paling tidak 7-9 jam. Paling tidak 7-8 jam. Nah, ada perbedaan nggak sih dokter untuk rentang usia, kemudian perbedaan antara waktu yang dibutuhkan dari perempuan dan juga laki-laki? Berbagai penelitian sebenarnya membuktikan bahwa
wanita membutuhkan tidur kira-kira setengah jam lebih banyak daripada pria sebenarnya. Dan kecukupan tidur jangan dianggap remeh. Pertama, pada performa, pada produktivitas kita, karena semua ini dibangun hanya pada saat tidur. Kedua, untuk kesehatan, kurang tidur ya. Jadi ada penelitian di Inggris, pada wanita yang sehat, rajin olahraga, dietnya terjaga, yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam, memiliki resiko 47% untuk menderita kanker payudara. Itu untuk wanita. Kalau laki-laki ada memiliki resiko yang Prostat, spesifik? ke kanker. Cancer ya intinya ya? Iya, iya. Tapi yang Karena tadi daya tahan tubuh manusia kan hanya dibangun pada saat tidur, tidak ada saat lain. Kalau untuk penggunaan obat-obatan yang membantu katakanlah lebih lelap tidurnya atau misalnya Saya sarankan obat-obatan, misalkan obat tidur gitu ya, hanya short period, jangan untuk jangka panjang. Jangan. Tapi untuk penanganan tanpa ada obat itu seperti apa dok? Untuk biar Untuk nyenyak? insomnia, gini, kalau untuk pasien-pasien insomnia saat ini yang disarankan adalah cognitive behavioral therapy for insomnia, di mana kita mengatur perilaku tidur, kita mengatur jadwal tidurnya ya selama 1 minggu, dicatat jadwalnya, kita atur kembali bagaimana itu. Itu adalah bukan kuncinya, dengan obat ya. tidur. Kita ada penelpon lagi terakhir, ada dari Jakarta, ada Dani ya. Dani silakan. Halo Dani. Anda masih terhubung bersama kami? Oke, Dani? Ya, Ya, silakan. ini kalau saya kan sering mengalami sleep paralysis nih dok. Untuk kayak normalnya itu dalam sebulan tuh terjadinya kira-kira berapa kali apa gimana sih dok ya? Kalau saya sering banget sleep paralysis. Anda sering sekali apa? Insomnia ya? Sleep paralysis. Sleep paralysis tadi ya? Oke. Ya. Tidurnya kurang ya? Gak dijawab kan, nampaknya dia lagi ngangguk-ngangguk nih. Langsung. Tapi memang tidur yang kurang itu adalah menjadi salah satu penyebab dari jadi sleep paralysis. Sleep paralysis ini dikenal di masyarakat kita dengan fenomena ketindian, erep-erep. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya ini adalah tumpang tindih antara gelombang otak terjaga dan gelombang otak tidur mimpi. REM, Rapid Eye Movement, itu adalah tahap tidur mimpi. Ada 2 hal yang khas pada tahap tidur mimpi. Satu, ya ada mimpi, sehingga orang setengah sadar, setengah mimpi, ya ada halusinasi biasanya, orang-orang sosok-sosok yang serem, hantu, orang yang sudah meninggal, teman atau lain sebagainya. Pada orang-orang dengan latar belakang kebudayaan Barat, misalkan mereka lihatnya alien, bisa berbeda. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang khas lagi adalah mekanisme pengaman tubuh. Supaya badan tidak bergerak-gerak mengikuti isi mimpi, badan ini dibuat lumpuh. Sehingga setengah sadar, setengah mimpi ya seperti itu. Nah, sekarang apa yang menjadi penyebab? Kalau penyakit narkolepsi, kalau terlalu sering kita akan curiga ke arah narkolepsi. Di mana gangguannya adalah pada pusat pengatur tidur mimpi. Ya, tapi ada gejala lain disertai dengan kantuk berlebihan yang sangat hebat, bisa tiba-tiba doing something like lagi basket mau shoot, tiba-tiba dia terjatuh dan tertidur, itu bisa terjadi. Kemudian yang lainnya adalah semua orang normal pun bisa mengalami jika kurang tidur yang parah. Kenapa? Karena tidur mimpi ini adalah tahap tidur yang paling penting untuk otak kita. Jadi kemampuan konsentrasi, analisa, kreativitas, stabilitas emosional, singkatnya yang menjaga berawal dari tidur. Yang menjaga kewarasan kita ini hanya tidur mimpi. Kalau tidur mimpi kurang, dia rebound, dibanyakin. Nah, itu sebabnya bisa tumpang tindih. Oke, harus membuat tidur kita berkualitas sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing. Intinya seperti itu ya dokter. Terima kasih. Disiplin sama waktu tidur. Terima kasih dokter Andreas sudah bergabung bersama kami.